langsung aja. Kemarin kan kalau kita lihat, saya ingin Mas Heri membandingkan ya, karena kalau kita lihat kemarin gempa di Cianjur itu kan kekuatannya magnitudo 5,6, tapi kita lihat dampaknya ini cukup signifikan loh Mas. 300-an orang meninggal, bahkan kerusakannya ini luar biasa sekali. Nah, sementara kalau kita bandingkan di Banten gitu, dengan kekuatan yang kurang lebih hampir sama, magnitudo 5,5, tapi dampaknya nggak sesignifikan yang di Cianjur ya. Ini kenapa sih, Mas Heri? Ya, pertama kalau kita lihat epicenter gempanya ya, yang di Sumur itu kan di laut ya. Kalau ini memang ada di daratan dan dangkal ya, termasuk gempa dangkal. Dan di atasnya itu ada pemukiman. Nah, itu yang menyebabkan kerusakannya cukup luar biasa. Nah, kemudian kalau ditambah daerah tersebut kan sebenarnya daerah basin ya, daerah yang secara morfologinya kemudian jenis tanahnya juga relatif lebih lunak ya, sehingga mungkin saja ada terjadi proses amplifikasi. Nah, kemudian juga banyak terjadi longsor ya. Nah, kemudian juga kita kalau kita lihat dari sisi bangunannya kan itu di bawah standar untuk urusan tahan gempa ya, sehingga semuanya itu akhirnya yang menyebabkan cukup luar biasa kerusakannya. Oke, jadi Cianjur ini kalau Mas Heri mau sampaikan bahwa ini memang secara pemetaan lokasi yang rawan gempa begitu ya, kurang lebih ya, untuk menyederhanakan penjelasan tadi. Ya, sebenarnya kan dekat dari Cianjur itu ada sesar Cimandiri. Nah, itu sudah terdefinisi sebagai sesar aktif gitu ya, yang jelas ada energi di situ dan kemungkinan terjadinya gempa juga ada gitu ya. Nah, memang yang menarik bahwa yang kemarin terjadi di Cianjur memang itu agak lebih utaranya atau atasnya dari Cimandiri fault ya, atau sesar Cimandiri ya. Oke, jadi kalau publik mempertanyakan, jadi penyebabnya apa dong ya? Kalau misalnya tadi bukan sesar Cimandiri dan lain-lain itu loh, kan publik Ya, ya, ini yang menjadi bahan diskusi para peneliti ya, bahwa setelah dipetakan Cimandiri ternyata lebih ke atas gitu ya. Nah, mungkin saja itu adalah bagian segmen Cimandiri yang memang belum terpetakan gitu ya. Atau juga memang ini memang sesar yang lama tetapi tidak teridentifikasi. Atau bisa juga ini sesar baru ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. sesar yang kemudian aktif yang pada akhirnya menyebabkan gempa di Cianjur itu memang terjadi secara periodik atau seperti apa sih sebetulnya, Mas Heri? Ya, jadi kalau aktivitas sesar kemudian kegempaan itu dia biasanya ya ada siklusnya, berarti periodik ya. Ada yang namanya earthquake cycle. Jadi memang akan berulang. Nah, tinggal nanti perulangannya apakah 20 tahunan, apakah perulangannya misalnya 100 tahunan. Nah, itu sebenarnya yang harus lebih dicermati. Nah, apa yang membedakan perbedaan periodik antara 100 tahun, 20 tahun sampai 200 itu apa yang membedakan? Ya, sebenarnya yang membedakannya ya akumulasi energi yang terjadinya ya. Nah, jadi kalau akumulasi energinya perlahan ya berarti akan lebih lama gitu ya. Kalau akumulasi energinya itu lebih cepat, berarti bisa jadi periodisasinya lebih cepat juga. Kalau Gitu untuk ya. yang di Cianjur ini, case Cianjur gimana, Mas? Nah, ini yang menarik ya, sebenarnya ini belum bisa dibilang bahwa ini periodisasinya 20 tahunan ya. Seperti misalnya kemarin kan ada yang menyampaikan ya. Iya, karena kejadian gempanya sudah ada sejak tahun 2000-an. Enggak tahun 2000-an sih, sebenarnya sudah lama. Cuman terakhir kali itu di 2000-an, terus terulang kembali di tahun 2022. Nah, jadi Ada pendapat seperti itu. perulangannya itu tidak di lokasi yang sama, berarti kan itu bukan perulangan sebenarnya. Jadi memang di sekitaran sesar Cimandiri gitu ya, mungkin sampai ke sesar Lembang dan ke atasnya Baribis. Nah, itu ada perulangan-perulangan yang kira-kira 20 tahun gitu ya, atau lebih, tetapi tidak di tempat yang sama. Berarti artinya sebenarnya itu belum bisa mencerminkan perulangannya sekian tahun karena lokasinya tidak pas di situ. Oh, jadi karena ini tadi kalau saya simpulkan sederhananya untuk memudahkan pemirsa mencerna ya Mas Heri. Karena ini bukan sesar Cimandiri, jadi nggak bisa diprediksi bahwa atau dikatakan bahwa periodiknya ini 20 tahun. Beda halnya kalau ini dikatakan bahwa penyebabnya sesar Cimandiri baru bisa dikatakan ya betul periodiknya selama 20 tahun. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau Cimandiri kan sudah jelas ini sesar yang memang periodisasinya cepat gitu ya. Tapi kalau kita lihat tiba-tiba ada di situ dan kemungkinan itu adalah sesar yang terkubur akibat dari letusan Gunung Gede ya, berarti umurnya pasti lebih tua gitu ya. Kemudian kenapa bisa terjadi sekarang? Ini kan seperti blind fault lah istilahnya. Harusnya nih periodisasinya itu lebih lama. Gitu. Oh gitu. Jadi artinya bisa disimpulkan tidak Mas Heri bahwa
wilayah Cianjur ini, kita fokus dulu ke wilayah Cianjur ya. Wilayah Cianjur ini juga bisa berpotensi, juga ini tidak untuk menakut-nakuti sih, cuman kita bicara soal sistem kegempaannya itu ya Mas ya, karena kan sekali lagi ini untuk mitigasi, terutama wilayah-wilayah yang memang ini rawan sekali terjadi gempa termasuk di Cianjur. Itu kalau misalnya sekarang sudah aktif, artinya bukan aktif, tapi sekarang sudah terjadi gempa, potensi untuk terjadi gempa secara periodik itu gimana? Ya, yang jelas periodik itu pasti ya. Iya. Tetapi kemungkinan besarnya di Cianjur akan cukup lama lagi terjadi. Kalau melihat 100 tahun atau berapa? bisa lebih gitu ya. Oh, lebih dari 100 tahun. Ya, tetapi ketika misalnya di sini ada mekanisme stress transfer misalnya ke tetangganya, nah mungkin bisa jadi bisa memicu di Cimandiri gitu ya atau ke arah Lembang. Itu Berarti bisa. gempa yang kemarin di Cianjur itu bisa berpotensi terjadi kegempaan juga di wilayah lainnya dong kalau gitu, Mas ya? Ya, Atau gimana? ya memang teorinya ada ya mekanisme stress transfer gitu ya. Kemudian ketika di Sesar Cimandiri atau Lembangnya sudah ada akumulasi energi, ketika ada tambahan energi yang mungkin saja ya bisa menjadi trigger gempa-gempa tetangganya. Oke, Mas, maaf, saya lupa. Sebelum kita bicara soal trigger gempa, saya mau fokus dulu ke Cianjurnya dulu ya, sebelum kita ke wilayah lain. Nah, kemarin itu kan saya sempat ke lapangan ya, Mas ya, di gempa waktu di Cianjur, di 2 lokasi. Nah, itu warga sempat mengatakan bahwa di satu titik ya, waktu itu kalau nggak salah itu di Desa Sukamulya sama satu lagi di Sarampat. Nah, warga yang di Sarampat itu mengatakan bahwa sebelum terjadi gempa, itu sempat ada suara gemuruh, terus bahkan mendengar suara ledakan. Tapi berbeda Mas, waktu warga yang ada di titik lain, itu di Desa Sukamulya mengatakan enggak seperti itu, beda banget ceritanya sama yang di Sarampat. Nah, itu apa sih Mas yang membedakan kenapa kok di pusat gempa yang sama-sama di Kabupaten Cianjur nih, tapi di 2 lokasi berbeda kok ada keterangan yang seperti itu yang berbeda, itu kenapa? Ya, memang kalau misalnya ketika gempa terjadi, ketika ada pergeseran bumi ya, itu wajar untuk menimbulkan bunyi gitu ya, suara. Kemudian juga kita tahu bahwa di sana kan ada juga diikuti longsor ya, longsoran itu juga ada bunyi ya. Nah, ketika ada rumah-rumah juga yang hancur, ambruk gitu ya, itu juga bisa menimbulkan bunyi. Nah, sehingga bunyinya mungkin saja bisa lokal gitu ya, yang dekat dengan longsor ya akan mendengar ya. Kemudian pas di epicentrumnya mungkin akan mendengar. Itu hal yang wajar dan tidak semua orang mendengar ya wajar-wajar saja. Ini tergantung apakah titik itu menjadi epicentrum gempa atau tidak ya. Tapi orang yang mendengar itu bisa diprediksi bahwa lokasi itu menjadi titik epicentrum gempa itu. Ya mungkin di epicentrum pasti ada bunyi kan, karena di situ energi rilis pertamanya gitu ya. Kemudian yang dekat tadi daerah longsor mungkin dia mendengar bunyi dari longsoran tanah, bisa saja. Oke.